kuat di tempat ini. Dalam masa ini saya petik dulu sebelum saya masuk dalam kesaksian saya yang kemarin berlaku. Saya melihat itu masa anak saya dipinjam badan dia oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikael. Dalam masa kadang yang baru ibadah kita doa syafaat itu 2 langsung masuk di badan dia. Masa dia baring itu les malaikat Jibril. Saya melihat di udara ini kan kita ada atmosfer sekarang. Mungkin bagi orang yang betul-betul mengejar di mana itu api pekerjaan Tuhan, mata kamu akan dibukakan Tuhan. Amin. Ini bagi orang yang betul-betul mencari. Saya tidak katakan semua, yang benar-benar terbuka pekerjaan Roh Kudus sekarang. Sebab ada saya melihat hati mereka itu darah Tuhan Yesus yang dia kasih lihat saya masa di kampung, dia hidup. Bum, bum, bum. Sangat kuat. Jadi itu gelombang hati dia, Tuhan Yesus dia senang melihat. Dia bilang ini betul-betul ada kelaparan. Ada beberapa mungkin mencapai lebih hampir 10 orang di dalam gedung ini yang begitu kuat, dia punya degupan hati, dia rindu bersuara. Jadi waktu Tuhan Yesus duduk di takhta dia menyatakan itu kasih dia kepada kita, bahwa firman Tuhan berkata kita sudah ditebus oleh darah dia dengan lunas. Tuhan tidak berhutang dengan kita. Kita yang berhutang kepada dia. Maka itu dia tuntut itu uang persepuluhan. Ini kunci utama masuk surga. Cuma saya tidak dapat perjelaskan sepenuhnya itu, sebab ada ayat dia. Jadi masa yang berlaku kita di sini, saya nampak di awan itu ada 4 lapisan. Ada 4 lapisan. Pertama itu gelombang dia. Kamu tahu apa yang menghalang? Itu dah yang saya melihat itu udara seperti lapisan pertama itu gelombang dia. Kedua saya nampak seperti angin. Ketiga saya nampak seperti itu awan. Dan keempat di situ seperti ada itu cairan yang begitu halus sekali. 4 ini penghalang. Penghalang setiap orang yang tidak ada pergumulan sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak melakukan kebenaran, dia akan turun kembali. Doa kamu tidak akan sampai. Berarti ibadah satu sia-sia. Kalau tidak ada penerumbusan, itu perlu dikoyakkan. Para pemimpin pujian, bila kita menyembah, harus dikoyakkan ini 4 lapis. Baru Tuhan Yesus dengar itu persembahan pujian kita. Tuhan tidak mau tengok perwatakan kita. Yang kita itu bawa satu penampilan yang cantik, halus. Tidak. Tuhan mau itu hati. Sekarang dia sangat tuntut itu hati. Itu hati, itu hati. Dan kemarin dia berbicara kepada saya. Ini singkat-singkat saja. Itu masa itu saya di kamar mandi, tiba-tiba dia datang, langsung saya bergegar. Saya tahu sudah dia turun, masuk di badan saya. Saya cepat-cepat tong saya badan air karena saya mau bersiap-siap untuk ikut anak saya, ambil cucu saya Eva. Tapi pada masa itu saya tinggi itu baru jam 11. Kami berjalan itu 12 lebih. Jadi saya ambil masa bersekutu dengan dia, cepat-cepat saja. Saya bilang nanti Tuhan, nanti. Saya tidak ada pakaian. Sepertinya saya rasa malu secara yang pribadi manusia. Nanti Tuhan, nanti saja. Ini anakmu mendengar, katakanlah. Begitu saya 3 kali. Tapi saya bakar-bakar, cepat-cepat saya masuk di bilik. Langsung saya berlutut. Kamu tahu apa yang saya dengar? Dia bilang, Tuhan berkata kepada kita bahwa tempat ini dia sudah pilih menjadi pengkalan para malaikat. Siapa pernah ingat satu sejarah kita dulu? Masa
Simon masih pemain musik. Saya pernah melihat tangga di sini. Ingat itu? Saya nampak. Itu dia kasih tahu. Dia bilang, itu saya sudah nampak kamu punya tempat ibadah. Aku mau pilih. Aku berkenan tempat itu. Jadi kamu yang datang di sini bukan pasti yang panggil Tuhan Yesus. Sebab Dia mengasihi pribadi demi pribadi dan semua keluarga. Beruntung kamu memilih ini tempat. Sebab di sini mendapat keselamatan. Injil yang kamu dengar itu bukan karena dia bercakap, tapi Roh Kudus sendiri mengucapkan melalui mulut dia, menaruhkan kata-kata perkataanku, kata Tuhan. Itulah isi hatiku, yang kupakai mulut, badan untuk mengutarakan, pakai lidah dia seperti Musa. Dan dia katakan lagi, kalau hamba Tuhan sudah akan pergi, urapan pertama dia akan buat itu tidak akan berulang lagi. Pengganti itu lain lagi level yang Tuhan kasih. Maka selama para pelayan mendampingi hamba Tuhan yang sudah dipilih, tangkaplah itu dengan iman. Ambil sepenuhnya apa yang kamu dapat, bukan dengan paksa. Rela hati mau dipakai Tuhan. Dan dia beritahu dengan saya, sewaktu Tuhan berbicara dengan saya, setiap mungkin ini pastor sidang tidak suruh saya katakan, tapi saya punya hati tergerak untuk memberitahu, supaya saya takut nanti saya dituntut. Tuhan bilang bagi tahu. Jadi masa saya melihat beberapa kejadian lawatan malaikat Jibril dan Mikail, dan itu yang pertama yang anak saya Niravani memimpin, sebenarnya turun sudah itu malaikat pemegang kitab kita. Masa dia memimpin pujian, saya nampak itu api di sini menyala-nyala melompat di sini. Tuhan kasih tinggu saya itu ayat kitab gulungan yang ditulis oleh Musa, dia suruh taruh di tabut. Jadi firman Tuhan yang kita dengar itu ada di tabut. Ingat, ini tangkap betul-betul dalam iman kamu. Waktu saya mendengar itu dalam hati saya, itu bukan dari hati saya, tapi hati Tuhan dia kasih tahu. So, bukan senang kamu hafalin di Alkitab begini tebal, tapi langsung dia kasih tahu saya. Dia memperjelaskan kepada saya bahwa yang terjadi suasana di sini adalah suasana dari surga. Malaikat berpangkalan di sini. Begitu luar biasa. Kamu tahu saya mau kegar-kegar begitu. Lepas itu dia beritahu dengan saya. Dia bilang, Tuhan Yesus, anakku, kamu harus peringatkan kepada seluruh jemaat yang sudah dijamah, dilepaskan, mendapat pemulihan, sudah mendapat peneguhan, supaya harus menjaga kekudusan. Kekudusan harus dijaga. Saya juga menjaga, sebab itu pesan dia kepada saya. Jagalah kekudusan. Tapi ada satu yang dia mau lepaskan, tapi saya tidak akan buat, sebab itu dia belum suruh. Itu belum, dia suruh. Tunggu saja, ada satu level lagi yang sangat kuat. Itu berbentuk api juga. Jadi di dalam masa yang saya melihat itu, di sini Mikail, di sebelah kanan, di sini Jibril, dan pemegang kitab dalam ini gereja ada juga di situ. Jangan kamu tengok, kita ibadah di sini, kita mata kita sesama melihat ada malaikat memegang kitab kita. Jangan kamu bohong. Bilang, oh Tuhan, saya bagi itu persepuluhan ini. Jangan. Kenapa itu yang waktu malaikat Jibril itu ambil itu kitab? Kamu nampak dia punya tangan kosong, tapi mata rohani dia melihat. Dosa dipaparkan di sana. Jangan menipu lagi sidang jemaat Tuhan. Kita harus jujur berjalan sekarang. Saya takut. Saya terus terang lah. Kalau kuat sudah itu pekerjaan Tuhan, jangan sampai ada ditampar malaikat di sini. Yang terjadi kepada Ananias dan Sapira.
Saya bilang, Tuhan, ini jangan terjadi di rumahmu ini. Saya minta belas kasihan. Jangan keraskan lagi hati. Ya kau ini bukan dari Tuhan ini. Oh itu anak saya yang dorong bikin-bikin. Dapatkah kita meramal seperti begitu? Tidak mungkin. Saya juga sudah bawa kita begitu, saya tidak akan apa. Kamu tahu apa dia beritahu dengan saya? Lihat anakku, dia begitu. Waktu saya melihat itu kejadian, saya melihat. Dengar sini baik-baik. Jangan ada bising. Pasang telinga kamu. Saya melihat itu malaikat yang jahat, yang pada awalnya dihargai Tuhan, tapi dia menguasai ini bumi. Kamu tahu siapa? Itulah Lucifer. Semua yang sudah dipulihkan pada saat ini, nama kamu yang sudah dia tulis dalam kitab maut, dia tuntut sama Tuhan Yesus sekarang. Sampai dia berlutut. Ini dia bilang, nama ini serahkan itu buku kepadaku. Aku mau mereka karena mereka milikku. Kenapa dia bilang malaikat Mikael turun di sana? Kenapa? Dia marah dengan Tuhan Yesus. Kamu tahu macam mana respon Tuhan Yesus? Dia menangis, dia peluk tubuhku. Tidak, aku mengasihi mereka. Sama saya menangis. Sidang jemaat Tuhan, apa respon kita tentang kasih Yesus? Masih kita angkuh? Masih kita berlagak rohani? Aduh, Tuhan Yesus titiskan air mata. Itu Lucifer dia berlutut. Dia minta itu senarai nama. Nama-nama yang sudah dijama malaikat Jibril, Mikael, yang sudah tahu hati sekalian jemaat. Ada itu, dituntut sekarang. Tuhan Yesus bilang tidak, aku mengasihi mereka. Makanya, kenapa malaikat Mikael katakan, jaga kekudusan. Setitik saja itu dosa, runtuh. Lucifer menunggu jiwa-jiwa yang main-main dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus katakan, ayatnya menginjak-injak anak darah domba Allah. Jemaat Tuhan, kita semua dia sayang. Berapa indahnya kita semua ke surga bersama Tuhan Yesus. Setiap apa yang ada dalam hidup kita ini kesempatan kita permuliakan Tuhan. Jangan tahan-tahanlah itu semua hak Tuhan. Itu membawa kutub pribadi utama, membawa kutub dalam keluarga. Tidak ada keselamatan menuju maut. Sebab Lucifer sedang menuntut sekarang. Tanya diri Anda sekarang. Tanya hati kita semua. Saya juga berusaha membayar setiap apa yang perlu saya bayar sama Tuhan. Yesus bilang, perbuatlah anakku bahagianmu, jangan ambil bahagian orang. Saya betul-betul beberapa lama ini saya didisiplinkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada selera tidur, tidak ada selera makan. Saya ambil sedikit-sedikit saja. Semua kami satu keluarga itu nafsu makan hilang sama sekali. Saya tidak tahu, kadang-kadang malam sepertinya di bawah saya punya dada. Kali-kali saya hembuskan nafas. Saya begitu, sepertinya penuh di dalam, kasih hembus. Tuhan bilang, itulah hembusan nafasku kepada semua manusia di muka bumi. Bila saya terasa begitu, saya menangis. Kamu nampak saya berlutut? Bila saya berlutut, itu bukan dibikin-bikin. Sadarlah kita hormati kedaulatan Tuhan Yesus. Dia sudah mati untuk kita. Tidak ada masa lagi kita sedang menjemput Tuhan. Sudah singkat. Ambillah bahagian kita masing-masing. Bila ada sesuatu yang perlu kita bayar sama Tuhan, bayarlah. Sebab itu setan sudah menuntut nama kita. Sekarang Tuhan Yesus masih perlu itu nama. Dia tidak mau bagi. Dia bilang, aku mengasihi mereka. Dia tuntut. Sebab dia bilang, kenapa? Dia bilang, itu malaikat Mikael datang di sana memulihkan mereka. Mereka adalah bahagianku. Aku tidak akan berlengah-lengah lagi, dia bilang. Sekali dia akan ambil itu, dihancurkan. Yang sudah kena tulis di dalam.
jaga kekudusan. Dosa yang lalu jangan lagi diingat. Tuhan Yesus sudah hapus itu. Setiap permasalahan kita yang lalu sudah dihapuskan. Jangan ulangi lagi. Saya baru-baru ini yang terjadi masa di kampung, saya langsung lupa. Saya bilang sama pastor, ini anak pun Tuhan Yesus sudah akui dia punya. Tinggal kau lagi seberat-berat yang di dalam hati saya bilang. Itu betul. Saya langsung lupa apa tutur kata kami. Dia delete semua. Sampai saya mau ingat-ingat, apa makanan? Kalau orang pikir kita itu gila. Saya berpikir, semakan tuang air saja. Bukan bilang tidak makanan, banyak makanan. Tapi itu nafsu kan diangkat. Siapa yang rasa sekarang ini yang sudah kena jama? Pasti ada. Malam tidak dapat tidur. Itu tidur diangkat. Dia suruh kau tinggal Tuhan kita, baca. Sekarang kita belajar sama Roh Kudus. Roh Kudus yang ngajar kita sekarang. Saya sendiri, saya tidak selesa badan saya sekarang. Kamu tengok saya begini, tapi itu roh saya. Saya menunggu saja, saya bilang bawalah saja si Tuhan. Saya bilang ini dunia, saya katakan begini, saya bilang Tuhan ini dunia jahat. Semua yang buruk, bawalah saya. Asal saya berdepan dengan bawalah saya. Dia selalu pikir sesungguhnya, tenanglah anakku, segala satu ada waktu. Tuhan Yesus tidak banyak cakap. Mari kita belajar sikap Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan yang semua yang sudah merasa jamahan, teguran, malaikat Gibrail dan Mikael, pertahankanlah itu. Siapa yang kena kasih tombak? Berapa orang yang dibagi dengan perlindungan api? Siapa yang kena masing-masing ada? Saya tidak dapat hafal semua itu. Tengok itu kitabnya YouTube. Jaga, sebab nama itu dituntut. Sekarang jaga kita punya kesucian. Kalau kita langgar, setitik saja dia bilang itu dosa, bahaya. Ini bukan soal rebutan, tapi soal kekudusan. Sebab firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan kita tidak boleh melihat kerajaan surga, apalagi tinggal. Sebab itu harga itu pemulihan, harga itu lawatan itu malaikat-malaikat, dan kita hargai karena tempat ini dipilih. Orang lain tidak mengerti sedang jemaat Tuhan apa yang kita alami sekarang, tapi Tuhan Yesus dibilang itu hati begitu kuat. Beberapa orang dia nampak itu hati, buk, buk, buk. Dibilang lawat kami Tuhan. Dia dengar itu suara begitu dalam hati itu orang. Jadi siapa yang betul ada doa ini bukan lari di sini, tapi yang menatap di sini meneguhkan betul dan bersuara, itulah yang Tuhan nampak hati dia. Tuhan Yesus bilang, datang kamu Gibrail sana, datang kamu Mikael, kamu melihat ini hati. Pertama dia datang dulu dalam pribadi saya. Saya begitu, jemaat Tuhan, pengalaman saya dilawat oleh pribadi Tuhan Yesus, bukan alam-alam. Saya sudah kasih tahu dengan Ibu Joy di mana saya. Kalau bukan tangan Tuhan, saya gulingkan saja badan saya di sana. Begitu curam. Saat mata saya melihat jasmani itu rata, tapi begitu curam. Saya tidak teringat saya di mana sudah. Dalam hati saya, kalau saya sudah jumpa dia lebih baik saya ikut dia. Ini dunia tidak bagus sudah. Bagus saya ikut dia, saya aman di surga. Tapi Tuhan Yesus bilang, tenang anakku, tenang. Dia apa-apa saya sampai saya mau jatuh tergelincir, saya tidak tahu apa saya mau ucap sama pastor. Saya lupa bahasa apa hari-hari kami guna. Sampai saya mau tarik itu saya punya nafas, saya minta keizinan Tuhan mengucapkan 2 kata perkataan yang dia faham. Saya kasih keluar bahasa orang tidak faham. Seperti kita di sini, kalau malaikat Mikael datang, dia guna bahasa roh. Kalau dia kasih selit bahasa Malaysia yang kita guna sekarang, baru kita akan paham. Surga juga begitu. Jadi sidang jemaat Tuhan, inilah pesan Tuhan Yesus. Jagalah nama kita itu, sebab sedang dituntut setan. Jaga kekudusan, melayani sungguh-sungguh, dan jaga api itu. Apa urapan yang kamu dapat, pertahankan sampai garis akhir. Karena Tuhan mau kita setia. Di samping kita berada dalam pelayanan sekarang, jaga tutur kata.
Ada satu yang mau buat, tapi saya tidak mau cakap. Ini yang paling kuat. Tapi tunggu di mana dia mau lepaskan. Jadi sidang jemaat Tuhan, saya serahkan kepada gembala sidang. Betul, jangan lama-lama nggak jadilah kita hanya ulang lagi. Oke, enggak, ini untuk hanya imbasan kembali saja. Sebab apa yang Ibu Gembala lalui ada sedikit berkaitan dengan saya. Kesamaan. Kesamaan. Ada persamaan begitu. Oke. Singkat cerita, masa hari 2 tuh kita mendapat pengurapan yang begitu kuat sekali kan. Nah, yang minggu lalu tuh. Jadi hari Rabu tuh saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong saya perlu rehat, badan saya letih lesu. Tolong saya Tuhan. Itu saya punya doa di rumah. Sampai di sekolah saya punya suara sarau. Katanya Ibu Joyda. Semua. Semua dia tahu. Ulang lagi balik itu. Oke, semua dia tahu. Jadi katanya kamu tanya aja lah Ibu Joyda. Oke, lepas tuh singkat cerita, saya balik di rumah. Saya balik rumah. Saya bercakap sama si N, saya bilang saya tidak sadar suara saya sudah pulih. Begitu cepat, begitu sejak. Wah, kamu. Oke, lepas tuh kan, terus tuh saya bilang, jadi selang yang hari Kamis tuh, saya ada bokol dengan mama saya, ibu gembala kita. Saya bilang, Ma, macam Roh Kudus suruh saya balik kampung. Saya bilang, kamu tanya Pastor Jas. Bergegas kami bokol Pastor Jas, selepas Pastor Jas. Dia tahu Pastor Jas kalau Bapak Yulis, selepas Bapak mungkin penuh tahu kalau begitu. Balik. Ini mesti dilaksanakan, gue bilang. Sebab bukan di sini saja perlukan pencurahan, di sana pun perlukan pencurahan. Amen. Mana bisa satu tempat, saya mesti dua-dua. Oke. Jadi sekali itu saya bilang ini mesti disampaikan. Saya bilang. Dan selepas tuh pada hari 6 tuh kami balik jam 4 pagi. 4 pagi, 4 lebih begitulah. Kami sampai di kampung mau dekat jam 6 bahkan masa jam 6 lebih kan. Mau dekat jam 7 lah begitu. Jadi kami sampai sana begitu Ropan turun begitu hadir, betul-betul hadir. Dengan siapa yang hati terbuka lah, dia akan merasa betul-betul hadir. Tapi oke. Lepas tuh sudah balik di sini, saya tertanya-tanya, saya tengok tuh video kita tuh berulang-ulang kita punya YouTube. Saya bilang, Tuhan, kenapa aku antara Jibril dan Mikail di sini? Saya bertanya tuh, kenapa Tuhan? Kenapa? Dan sana Tuhan Yesus kasih tahu saya. Dia bilang, saya mengirimkan ini 2 malaikat perang juga nih ya, Jibril nih, malaikat perang juga nih. Ini 2 malaikat saya antar di sini oleh karena belas kasihanku terhadap umatku di sini. Baru kasih bokol sama kau tanya lah Ibu Gembala jam berapa kami bokol. Sambil saya cuci botol susu, sambil sana kami bokol. Yes, saya bilang. Tuh budak berhabis menanya saya. No. Saya udah bercetak. Jadi berdua. Terus saya bilang, betul tuh Mak, saya bilang. Oh, sana saya tahu. Betul mata Tuhan kan tersorot di gereja. Betul. Kalau kamu merasa secara alam roh lah, itu juga saya bercakap alam roh. Selain daripada tuh, itu saya tidak tahu. Saya bercakap, Mak, saya bilang, kenapa? Saya bilang sama Ibu Gembala. Terus saya cakap, saya bilang kan, mungkin kan ini belas kasihan untuk di gereja. Terus Ibu Gembala bilang, iya. Nah, baru tadi ada bersangkut paut. Sebab kita tidak dapat mengundang nabi-nabi yang begitu dahsyat di sini. Seperti siapa? Robert Angel, John Anosike. Tapi apa yang kita dapat? Dia punya mantel. Apa mantel? Urapan dia. Itu urapan dia. Saudara. Sudah. Nanti dia datang. Yang kalau datang balik itu saya takut yang bapak resmi yang datang ke sini minta doa minta apa itu saya takut. Cukup pagi saja tidak Pak. Kau saya